Gimana kabar kalian? Sehat nggak hari ini? Siapa yang hari ini belum sehat? Ada yang sakit? Oke, sehat semua kan? Oke, alhamdulillah pada hari ini sehat semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya tuh kita berdoa dulu sebelum belajar. Jadi silakan kita berdoa dulu. Doa belajar. Kira-kira berapa orang yang tidak hadir pada hari ini? Siapa aja yang sakit? Yang nggak datang? Jadi siapa aja yang nggak datang? Oke, nggak apa-apa. Hari ini kita buat 4 kelompok saja. Nah, kemarin kan pertemuan kemarin kita ada yang masih ingat nggak? Kemarin kita belajar apa pertemuan kemarin terakhir sama Bu Eti? Ya, bagian dari bab listrik. Ya benar. Jadi pada minggu kemarin itu kita masih belajar tentang listrik dinamis. Namun pada pertemuan sekarang kita akan masuk ke bab baru, yaitu listrik statis. Dengar sebentar. Nah, di listrik statis nih dia ada 5 subbab. Yang pertama itu ada subbab muatan listrik. Muatan listrik dan gaya kurung. Yang subbab kedua itu ada materi medan listrik. Yang ketiga ada subbab potensial listrik. Yang keempat nanti ada subbab beda potensial listrik. Nah, yang terakhir baru nanti ada subbab ataupun materi kapasitor. Namun pada pertemuan kali ini kita akan bahas terlebih dahulu tentang materi buatan listrik dan gaya kurung. Yang dimana nanti tujuan pembelajaran hari ini yang pertama nanti anak-anak ibu sekalian bisa mendefinisikan apa itu listrik statis dan gaya kurung. Terus yang kedua nanti anak-anak ibu sudah mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kurung. Nah, yang ketiga nanti kita akan lihat bagaimana pengaplikasian dari gaya kurung itu sendiri. Jadi yang hari ini kita fokus ke materi yang itu. Nah, karena kita fokusnya terbatas, jadi kita akan mencoba memaksimalkan pembelajaran menggunakan papan tulis sama laptop. Jadi yang kelompok di belakang bisa lihat nggak apa tulisan di laptop itu? Nggak, itu bisa. Ya, tulisannya aja. Oke, tulisannya aja. Oke, di dalam gambar ini ditanya, ada orang yang bertanya-tanya, dia nanya apa itu listrik statis dan bagaimana contoh listrik
statis. Coba kelompok sini. Coba baca apa itu listrik statis. Baca ya. Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah yang besar. Oke. Terus yang kelompok ini apa nih? Sebutin salah satu contoh dari listrik statis. Contoh, kan tuh ada ibu kasih gambar nih. Balon digesekkan ke rambut. Nah, balon digesekkan ke rambut. Coba nih, lihat. Yang ada gambar-gambarnya, itu kira-kira apa? Oke, gambar apa ini, Bu? Oke, Ini kesimpulan. nah, ini ada yang kalian tahu kan alatnya ini? Pas kita pegang nanti rambut kita naik. Itu salah satu contoh alat yang menghasilkan listrik statis. Oke. Nah, jadi ada listrik dinamis sama listrik statis. Kalau listrik dinamis itu dia muatan listrik yang mengalir. Sedangkan listrik statis itu adalah muatan listrik yang tetap pada suatu benda. Coba ulangi lagi, apa beda listrik statis sama dinamis? Kalau dinamis, dia adalah muatan listrik yang mengalir pada rangkaian. Sedangkan listrik statis ialah muatan listrik yang berada di suatu benda dan dia bersifat tetap, dia tidak mengalir. Bukan seperti listrik dinamis yang kita pelajari kemarin. Itu perbedaannya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke muatan listrik. Jadi, muatan listrik itu adalah muatan dasar pada suatu benda yang membuatnya ada gaya pada muatan tersebut. Jadi, setiap benda di bumi ini pasti memiliki muatan listrik. Terus, muatan listrik itu dia terbagi dua. Kira-kira ada yang tahu muatan listrik itu apa aja? Ibu kasih clue satu. Yang pertama ada muatan proton. Proton. Yang kedua ada muatan. Ayo di kimia pernah kan belajar? Proton sama? Iya betul. Muatan listrik terbagi dua. Ada muatan proton sama elektron. Oke, balik lagi kan muatan terbagi dua. Ada muatan proton sama muatan elektron. Muatan proton itu sering kita sebut dengan muatan positif. Sedangkan elektron itu sering kita sebut dengan muatan negatif. Nah, kemudian muatan itu pada setiap benda itu pasti memiliki muatan. Contohnya tadi seperti balon. Balon itu dia ada muatan positif dan muatan negatif yang terkandung pada bahan balon. Cuman pada setiap benda itu pasti ada muatan yang dominan. Bisa jadi nanti muatan di balon itu lebih banyak muatan positif ataupun lebih banyak muatan negatif. Kemudian gimana cara sebelum kita masuk ke situ kita bahas dulu ke jenis interaksi dari muatan.
Nah, coba perhatikan gambar di papan. Kalau misalkan positif sama negatif, kira-kira terjadi gaya apa? Tarik menarik apa tolak menolak? Kelompok sini apa jawabannya? Kelompok depan. Tarik menarik. Kelompok situ jawabannya apa? Kelompok belakang sebelah kanan apa jawabannya? Tarik menarik. Tarik menarik. Yang belakang kiri? Tarik menarik. Ya, jawabannya adalah tarik menarik. Karena ini dua muatan yang berbeda jenis, dia bakal tarik menarik. Nah, kalau ini jawabannya apa? Oke, ini tolak menolak. Nah, kalau ini jawabannya? Ya, apa? Ya, tolak menolak. Nah, mengapa seperti itu? Ingat lagi pada konsep di listrik semakin. Arus itu dia selalu mengalir dari positif ke negatif. Berarti kalau misalkan kita tanya siapa yang tarik, siapa yang ditarik, itu si positif itu dia yang mendekatkan diri ke si negatif ini yang tarik si positif ke arah dia. Kalau sama-sama positif, mereka bakal tolak menolak, dia bakal arah ke sini dan sini dia juga bakal mengarah ke sini. Dia mereka berlawanan, nggak bisa nyatu. Sama halnya juga dengan negatif. Jadi ini penting diingat, positif itu selalu pergi ke negatif. Sama halnya juga, lebih gampang ngajak orang berbuat baik apa berbuat buruk? Kira-kira berbuat buruk. Nah, itu perumpamaannya. Negatif tuh yang tarik si positif tuh yang datang ke si negatif. Jadi si Coulomb itu bilang, kalau misal ada dua muatan baik itu positif ataupun negatif, pasti akan terjadi gaya. Gaya itu bisa jadi dia gaya Coulomb itu tarik menarik maupun gaya Coulomb-nya bakal tolak menolak. Itu kata si Coulomb. Halo. Terus si Coulomb juga bilang kalau misalkan muatannya ini, perkalian muatannya dengan muatan ini besar, maka nilai si gaya Coulomb-nya juga bakal besar. Terus kalau misalkan jaraknya besar, maka gaya Coulomb-nya bakal kecil. Itu maksud dari si Coulomb. Percaya nggak kalau misalkan dia besar, gaya Coulomb-nya besar? Percaya? Kalau R-nya besar, maka gaya Coulomb-nya kecil. Ini contoh ya, kita pakai angka aja. Ini misal 1 kali 2, habis itu R-nya pura-pura 3 kan? 1 kali 2 kan 2, terus R-nya kan jadi 3. Kira-kira kecil nggak gaya Coulomb-nya? 2 dibagi 3 hasilnya 0, apa? 1 ke atas 0, berarti terbukti kalau misalkan R-nya lebih besar, maka gaya Coulomb-nya bakal kecil. Tapi sebaliknya, kalau misalkan di sini Nia 2, terus ini juga 2 kali 2 kan 4. Nah, 4 dibagi 3 kira-kira dapatnya 0, atau 1 ke atas? 4 dibagi 3.
Satu ke atas. Nah, makanya si Coulomb bilang kalau perkalian Q1 sama Q2 itu lebih besar dibandingkan si jaraknya, maka gaya Coulombnya besar. Tapi kalau misalkan jaraknya itu lebih besar dibandingkan muatannya, maka nilai gaya Coulombnya kecil. Sama halnya juga dengan tadi yang kejadian kita geser-geser balon ke rambut orang. Misalkan ibu kan punya balon, terus ibu gosok-gosok ke rambut rongsan. Kira-kira rambutnya itu bakal nempel ke balonnya itu ketika ibu taruh di jarak seperti ini atau lebih ke sini? Siapa lebih besar gaya Coulombnya kalau ibu taruh balonnya di sini atau di sini? Pas dekat kan? Makanya dibilang kalau jaraknya dekat gaya Coulombnya besar karena dia makin dekat maka gaya Coulombnya makin besar. Sekarang coba keluarin HP-nya. Satu kelompok satu aja juga nggak apa-apa. Kalian ada grup kelas? Ya. Siapa apa itu mau share link? Kawannya tolong kirim ke grup. Yang di coba yang pegang KPD silahkan dibuka yang kotak-kotak ini. Oke, silahkan dibuka dulu. Jadi kan langkah percobaannya yang pertama, aturlah percobaan tersebut sehingga muatan Q1 dan Q2 bernilai sama. Biar lebih enak, coba nilai Q1 sama Q2 nya kalian ubah jadi 2 mikrocoulomb. Sebelah kanannya 2, sebelah kirinya 2. Di sini buat jadi 2, Q1 nya 2, Q2 nya 2 juga. Q2 nya 2 di sini. Di yang geser-geser angka. Buat ini ya Q1 nya 2, Q2 nya juga 2, nilainya 2. Oke, 2. Di kotak ini kan kosong ya. Q2 nya kayak mana? Nilai ini kita lihat. Udah masuk ke sini? Udah. Kelompok situ udah masuk ke sini, ke web ini. Kenapa loading? Nah, kita tunggu aja ya loadingnya apa. Udah masuk ke web ini? Udah. Terus pilih yang makro scale. Makro yang ada biru sama merahnya. Silakan dipilih. Yang makro, yang merah biru. Bisa? Oke. Nah, jadi di sini coba perhatikan dulu biar nggak pusing pas pratikum ya. Jadi di sini dia ada 2 muatan. Muatan ini bisa kita ubah-ubah nilainya. Gimana cara ubah nilainya? Di sini ada tulisan charge. Charge itu ada muatan 1, charge 1 dia sebelah kiri di sini. Kemudian ada charge 2 dia sebelah kanan di sini. Ini muatan ya. Nah, cara ubahnya tinggal pencet aja tombol geser kiri kanannya. Misalkan ini geser, ini jadi min 2, jadi min 1, jadi 0. Terus kalau mau ubah muatan sini, dia geser tombol yang sini juga yang ada nih, geser kiri kanan. Tuh geser-geser berapa nilainya. Nah, terus di sini juga ada roll atau penggaris. Roll itu untuk apa? Untuk hitung jarak. Misalkan ini jaraknya berapa? Dari 4 ke 7 nih. 1, 2, 3. Jaraknya senti.
Jadi kalian bisa geser nih. Sesuaiin sama ini ya, sama jarak yang dibutuhin nanti bisa digeser-geser. Kalau misalkan kayak gini kan dipasin, itu jarak berapa Tina? Dari 5 ke 6 1, dari 6 ke 7 2, berarti jaraknya 2 cm. Terus yang sini udah ada apa? Coba saya kalau 4 cm. Ini ada saya. Kelompok yang ini kelompok terakhir, nanti ya. Ada pertanyaan pengarah. Bagaimana pengaruh banyaknya muatan terhadap gaya kulon? Itu seperti yang Ibu bilang tadi. Kalau misalkan gaya kulonnya banyak, kalau misalkan nilai muatannya banyak, maka gaya kulonnya besar apa kecil? Siapa yang dia setuju jawabannya nilainya bakal makin besar? Coba katakan. Yang setuju, nggak ada yang setuju berarti? Kalau nih kata kunci ya, kalau nilai muatannya banyak atau kia banyak, maka gaya kulonnya bakal besar apa kecil? Besar. Oke. Silakan ditulis terus ya. Semakin banyak nilai muatan, maka semakin besar gaya kulon yang dihasilkan. Yang buat netral boleh, karena sebenarnya muatan tersebut dapat dikatakan netral karena dia muatan 1 sama muatan 2-nya itu dia jaraknya sudah sangat jauh sehingga garis-garis gaya itu sudah tidak kelihatan. Tapi aslinya dia itu masih tolak menolak. Terus yang ketiga apa? Interaksinya tolak menolak. Kalau yang terakhir tolak menolak. Tarik menarik. Oke, yang paling bawah itu jawabannya tarik menarik. Kelompok ini banyak apa? Nggak salah ya? Tarik menarik apa kan? Ini apa jawabannya? Tolak menolak. Tarik menarik. Oke, semuanya coba perhatian dulu sambilan nulis. Jadi karena waktu kita sudah hampir habis, kita akhiri saja pembelajaran pada hari. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin mau satu orang saja ya, coba simpulkan pembelajaran pada hari ini. Silakan angkat tangan. Oke, silakan Alvina. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah ketika muatan positif berjumpa dengan muatan negatif, maka akan terjadi tarik menarik. Jika muatan negatif berjumpa dengan negatif dan positif berjumpa dengan positif, maka terjadi tolak menolak. Tolak menolak, tarik menarik itu apa sebenarnya? Muatan. Salah. Oh, Interaksi. Oke, Gayanya ya. Terima kasih Tina. Coba beri tepuk tangan untuk Tina ya. Oke. Udah pada siap semua sih ya? Oke, Ibu tutup saja pembelajaran pada hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.